Penari ronggeng di bawah kuasa Nyi Blorong. Di sebuah desa terpencil di Jawa pada tahun 1960-an, persiapan untuk festival tahunan tengah berlangsung dengan semangat yang tinggi. Festival ini adalah acara terbesar di desa, di mana seluruh warga desa berpartisipasi dengan penuh antusias. Puncak dari festival ini adalah pertunjukan ronggeng, yang selalu dinantikan dengan penuh kegembiraan. Sari, seorang penari ronggeng terkenal, menjadi pusat perhatian selama persiapan ini. Ditemani oleh sahabatnya Dewi dan dipimpin oleh Pak Dharma, pimpinan kelompok seni tradisional desa, mereka berlatih dengan tekun setiap hari. Setiap gerakan, setiap putaran, dan setiap ekspresi harus sempurna untuk mengesankan para penonton. Balai desa, tempat latihan, dipenuhi dengan suasana yang semarak. Warna-warni dekorasi mulai dipasang di sekitar panggung. Kain-kain batik digantungkan, dan lampu-lampu minyak dipersiapkan untuk memberikan cahaya yang dramatis saat malam pertunjukan tiba. Warga desa datang silih berganti untuk membantu, membawa makanan dan minuman untuk para penari dan kru yang sibuk. Pak Dharma berdiri di tengah balai desa, mengarahkan para penari dengan teliti. Gerakan tanganmu harus lebih halus, Sari. Ingat, kamu harus menyampaikan cerita melalui tarianmu, katanya sambil memperagakan gerakan yang dimaksud. Sari mengangguk dan mencoba lagi, memperbaiki gerakannya hingga sesuai dengan yang diinginkan Pak Dharma. Dewi, yang juga menjadi bagian dari kelompok penari, memberikan dukungan penuh kepada Sari. Kamu luar biasa, Sari. Pertunjukan kita akan menjadi yang terbaik tahun ini, katanya sambil tersenyum. Sari membalas senyum sahabatnya, merasakan semangat yang sama. Namun, di balik semua kegembiraan itu, mulai terdengar bisikan-bisikan tentang mitos kuno yang kembali mencuat. Beberapa warga desa yang lebih tua mulai membicarakan tentang Nyi Blorong, roh ular legendaris yang konon menghuni hutan di pinggiran desa. Mereka memperingatkan tentang bahaya roh jahat tersebut, yang dapat mengambil alih tubuh manusia jika terganggu. Dulu sekali, pernah ada penari yang diambil alih oleh roh Nyi Blorong saat pertunjukan, cerita Bu Suminah, seorang warga tua, kepada sekelompok pemuda yang berkumpul di warung kopi. Dia menari dengan gerakan yang begitu indah, tapi tiba-tiba berubah menjadi menakutkan. Setelah itu, dia menghilang, dan desa ini dilanda kesialan. Cerita-cerita seperti ini menyebar dengan cepat, membuat beberapa warga desa mulai merasa khawatir. Meskipun sebagian besar menganggapnya hanya sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak, cerita tentang Nyi Blorong mulai mempengaruhi suasana hati para penari dan pengunjung festival. Di balai desa, Sari dan Dewi mendengarkan cerita ini dengan campuran rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Apakah kamu percaya dengan cerita itu, Dewi? Tanya Sari sambil mengikatkan selendang di pinggangnya. Dewi menggelengkan kepala, meski raut wajahnya menunjukkan keraguan. Aku tidak tahu, Sari. Tapi kita harus tetap fokus pada latihan. Kita tidak boleh terganggu oleh cerita-cerita seperti itu. Malam sebelum pertunjukan besar, suasana di balai desa menjadi lebih khusyuk. Para penari melakukan latihan terakhir mereka, memastikan setiap gerakan dan posisi sempurna. Pak Dharma memberi instruksi dengan tegas namun penuh kasih. Kita harus memberikan yang terbaik untuk desa kita. Ingat, ini adalah momen kita untuk bersinar. Sari merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Ia tahu bahwa pertunjukan ini adalah kesempatan besar baginya untuk menunjukkan bakatnya, tetapi bayangan tentang Nyi Blorong terus mengusik pikirannya. Mungkin hanya cerita lama, pikirnya, mencoba mengusir rasa takut yang tiba-tiba datang. Di luar balai desa, warga desa sibuk dengan persiapan terakhir. Meja-meja panjang dipenuhi dengan makanan tradisional seperti ketupat, opor ayam, dan aneka kue basah. Lampu-lampu minyak dinyalakan, memberikan cahaya hangat yang menambah keindahan malam itu. Anak-anak berlarian dengan riang, sementara orang dewasa berdiskusi dengan penuh semangat. Ketika malam semakin larut, para penari akhirnya diizinkan untuk beristirahat. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan campur aduk, antara lelah dan penuh antisipasi. Sari, meski lelah, masih merasa gelisah. Besok adalah hari besar, aku harus memberikan yang terbaik, pikirnya sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Beberapa malam menjelang pertunjukan besar, Sari mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita berambut panjang yang menari dengan gerakan yang memukau namun menakutkan.
Sosok itu seringkali berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Sari, tetapi intonasinya terasa seperti bisikan yang memerintah. Setiap kali Sari terbangun dari mimpi-mimpi ini, ia merasa keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya dan hati yang berdegup kencang. Selama latihan, Sari mulai mendengar bisikan-bisikan aneh. Kadang-kadang, saat berlatih sendiri di balai desa, bisikan itu terdengar sangat dekat, seolah-olah seseorang berbisik di telinganya. Sari, Sari, suara itu memanggilnya dengan lembut namun penuh kekuatan. Meskipun ia berusaha mengabaikannya, bisikan-bisikan itu semakin sering dan semakin nyata. Dewi memperhatikan perubahan pada sahabatnya. Sari, kamu terlihat pucat dan gelisah akhir-akhir ini. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Dewi dengan penuh kekhawatiran. Sari hanya tersenyum tipis dan mencoba meyakinkan Dewi bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, dalam hatinya, Sari merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam pertunjukan akhirnya tiba. Warga desa berkumpul dengan antusias di balai desa, menantikan penampilan ronggeng yang telah lama mereka nantikan. Suasana dipenuhi dengan keriuhan dan kegembiraan. Lampu-lampu minyak yang tergantung di sekitar panggung memberikan cahaya hangat, menciptakan suasana magis yang sempurna untuk pertunjukan. Di belakang panggung, Sari dan para penari lainnya bersiap-siap. Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menghilangkan rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Ini adalah malam kita, Dewi, kata Sari dengan suara bergetar. Dewi menggenggam tangan Sari dan memberikan senyum semangat. Kamu akan melakukan yang terbaik, Sari. Aku yakin. Saat musik gamelan mulai mengalun, Sari melangkah ke panggung dengan anggun. Ia menari dengan penuh perasaan, gerakannya begitu halus dan memukau. Penonton terpana melihat keindahan tariannya. Sari merasa berada dalam aliran yang sempurna, seolah-olah ia dan musik menjadi satu. Namun, tiba-tiba, bisikan itu kembali. Sari, Sari, suara itu memanggil dengan nada yang lebih kuat. Sari berusaha mengabaikannya, tetapi bisikan itu semakin mendominasi pikirannya. Tanpa disadari, gerakannya mulai berubah. Dari gerakan yang anggun, tariannya menjadi lebih cepat dan agresif. Mata Sari perlahan berubah menjadi hijau, bersinar dengan intensitas yang menakutkan. Gerakannya menjadi liar dan tak terkendali, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikan tubuhnya. Penonton yang awalnya terpesona sekarang mulai merasa takut. Mereka berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang terjadi. Pak Dharma yang berada di samping panggung melihat perubahan drastis pada Sari. Ada apa dengan Sari? Bisiknya kepada Dewi. Dewi hanya bisa menggelengkan kepala, matanya terbuka lebar melihat sahabatnya berubah menjadi sesuatu yang tidak dikenalnya. Sari terus menari dengan gaya yang aneh dan tidak dikenali. Gerakannya semakin kacau, dan suasana di balai desa menjadi tegang. Beberapa penonton mulai mundur dengan takut, sementara yang lain tetap terpaku di tempat mereka, terhipnotis oleh pemandangan yang aneh dan menakutkan. Malam yang seharusnya menjadi puncak kegembiraan festival desa berubah menjadi mimpi buruk. Saat Sari menari dengan gerakan liar dan mata hijau yang menakutkan, tiba-tiba lampu-lampu minyak di sekitar panggung mulai padam satu persatu. Kegelapan menyelimuti balai desa, dan hanya cahaya bulan yang samar menerangi suasana yang tegang. Penonton mulai panik, mereka berteriak ketakutan, berusaha mencari jalan keluar dalam kegelapan. Anak-anak menangis, sementara orang dewasa berusaha menenangkan mereka, meski diri mereka sendiri dilanda ketakutan. Suara gemuruh dari kerumunan penonton yang ketakutan memenuhi udara, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah kekacauan, benda-benda di sekitar panggung mulai bergerak sendiri. Gamelan yang tadinya diam tiba-tiba berbunyi dengan sendirinya, menghasilkan melodi aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Tirai panggung berkibar meskipun tidak ada angin, dan kursi-kursi penonton bergeser dengan suara berderit yang menakutkan. Dari segala arah, terdengar suara aneh yang sulit diidentifikasi. Suara itu seperti bisikan-bisikan lembut yang menggema, bercampur dengan suara tawa kecil yang mengerikan. Beberapa penonton merasa ada yang menyentuh mereka, tetapi saat menoleh, tidak ada siapapun di sana. Beberapa orang di antara penonton pingsan karena ketakutan. Mereka yang masih sadar semakin histeris, berusaha keras untuk meninggalkan balai desa secepat mungkin. Di tengah semua itu, Sari tetap berdiri di panggung, tampak tidak terganggu oleh kekacauan yang terjadi di sekitarnya. Mata hijau yang bersinar terang seolah memancarkan aura yang mengintimidasi dan menakutkan.
Pak Dharma, yang mencoba tetap tenang meskipun dalam ketakutan, memutuskan untuk mendekati panggung. "Sari, Sari, apa yang terjadi padamu?" teriaknya, mencoba mencapai gadis itu. Namun, setiap kali ia mendekat, sebuah kekuatan tak terlihat menahan langkahnya, seolah-olah ada penghalang yang tak kasat mata di sekitarnya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam balai desa, membuat tirai dan kain-kain dekorasi beterbangan. Debu dan daun-daun kering berputar di udara, menciptakan pusaran yang menambah suasana mencekam. Dalam sekejap mata, pusaran angin itu mengelilingi Sari, menyelubunginya dengan kecepatan yang mengerikan. Pak Dharma dan beberapa penonton yang masih bertahan menyaksikan dengan mata terbelalak saat tubuh Sari mulai memudar di dalam pusaran angin. Dalam hitungan detik, pusaran itu menghilang, dan begitu juga dengan Sari. Panggung yang sebelumnya penuh dengan gerakan kini menjadi kosong dan sunyi. Kekacauan di balai desa mencapai puncaknya. Penonton yang tersisa berlarian keluar, tak peduli dengan apa yang tertinggal. Mereka hanya ingin keluar dari tempat yang sekarang dianggap terkutuk itu. Pak Dharma berdiri terpaku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sari, bintang pertunjukan mereka, menghilang tanpa jejak, meninggalkan misteri dan ketakutan yang mendalam. Kekacauan malam itu menyisakan kecemasan yang mendalam di hati warga desa. Ketika pagi datang, Pak Dharma dan Dewi segera memimpin pencarian Sari. Warga desa, yang masih terguncang oleh kejadian semalam, bergabung dalam upaya mencari gadis yang hilang. Mereka menyisir setiap sudut desa, hutan di sekitarnya, dan bahkan area dekat sungai, berharap menemukan jejak Sari. Setelah berjam-jam pencarian, mereka tiba di lokasi pertunjukan. Di sana, mereka menemukan tanda-tanda ritual kuno yang mengerikan, lingkaran dengan simbol-simbol aneh yang terukir di tanah, lilin-lilin hitam yang telah padam, dan bunga-bunga yang terserak. Di sekelilingnya, jejak ular yang besar terlihat jelas, melingkar di antara simbol-simbol tersebut. Pak Dharma dan Dewi segera menemui dukun desa, Ki Warto, untuk meminta bantuan. Ki Warto, yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal mistis, mendengarkan dengan seksama cerita mereka. Setelah merenung sejenak, ia menjelaskan bahwa Sari telah diambil alih oleh roh Nyi Blorong karena suatu kesalahan yang tidak sengaja dilakukan dalam tarian. Mitos menyebutkan bahwa gerakan tertentu dalam tarian ronggeng dapat memanggil roh Nyi Blorong, dan tampaknya Sari telah melakukannya tanpa sengaja. Ki Warto mempersiapkan ritual pemanggilan untuk mencoba menyelamatkan Sari. Di tengah malam, di bawah sinar bulan purnama, mereka berkumpul di lokasi pertunjukan. Ki Warto menyalakan lilin-lilin dan menyusun persembahan dari bunga dan sesajen. Sementara itu, Pak Dharma dan Dewi berdiri di sekelilingnya dengan cemas. Ki Warto mulai melantunkan mantra-mantra kuno, memanggil roh Nyi Blorong untuk kembali. Suasana menjadi mencekam saat angin tiba-tiba bertiup kencang dan suhu udara menurun drastis. Dari kegelapan, muncul sosok Nyi Blorong dengan mata hijau yang bersinar tajam. Sari, yang kini sepenuhnya dikuasai oleh Nyi Blorong, muncul di tengah lingkaran. Terjadi pertarungan batin yang sengit antara Sari dan roh jahat tersebut. Sari berusaha merebut kembali kendali atas tubuhnya, tetapi Nyi Blorong terlalu kuat. Di tengah pertarungan itu, Dewi dengan keberanian yang luar biasa melangkah maju dan menawarkan dirinya sebagai pengganti Sari. "Aku rela mengorbankan diriku demi sahabatku," teriak Dewi dengan penuh tekad. Namun, Nyi Blorong hanya tertawa dengan suara yang mengerikan. "Pengorbananmu sia-sia, anak manusia. Aku terlalu kuat untuk kalian semua," jawabnya dengan nada dingin. Dewi, dengan hati yang hancur, berusaha meraih Sari untuk terakhir kalinya, tetapi Nyi Blorong menghalanginya dengan kekuatan yang tak terbendung. Dalam sekejap, Dewi terhempas ke tanah, tak berdaya. Setelah pertarungan itu, Sari kembali ke desa, tetapi ia bukan lagi Sari yang dikenal oleh warga. Mata hijau yang menyeramkan dan tatapan kosongnya membuat jelas bahwa Sari telah hilang selamanya, digantikan oleh roh Nyi Blorong yang menguasai tubuhnya. Desa yang sebelumnya penuh dengan keceriaan festival sekarang hidup dalam ketakutan yang mendalam. Warga menyadari bahwa Sari yang mereka kenal telah hilang untuk selamanya, dan desa mereka kini berada di bawah bayang-bayang kekuatan jahat yang tak terlihat. Mitos Nyi Blorong yang dulu hanya dianggap sebagai cerita lama kini menjadi kenyataan yang menakutkan, meninggalkan jejak ketakutan dan kehilangan di hati setiap warga. Desa yang dulu damai kini diselimuti oleh kesunyian dan ketakutan,
Dengan Sari yang dulu menjadi bintang panggung kini menjadi pengingat akan malam tragis itu, kehidupan di desa tak lagi sama. Selamanya diubah oleh kekuatan supranatural yang tak dapat mereka lawan.